Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin namaku Iva Anggaini dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 10. Di sini aku bakal ngejelasin tentang HIV atau AIDS. Nah, pastinya teman-teman udah gak asing kan HIV atau AIDS itu apa? Tapi teman-teman tahu gak sih arti atau pengertian khususnya? Simak sampai habis ya. Oke. Kita langsung masuk pembahasan tentang HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jadi tubuh kita itu punya sel CD4 untuk mengatur daya tahan tubuh. Nah, kalau sel CD4 ini hancur dan berkurang, maka daya tahan tubuh kita itu bakal melemah dan rentan terkena penyakit gitu. Nah, penularan HIV ini terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Jadi ibu-ibu yang menyusui itu kalau ibunya kena HIV, anaknya bakal kena HIV juga teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui, HIV ini nggak bisa nular melalui udara, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau dengan bersentuhan. Jadi kalau kalian bersentuhan sama orang penderita HIV itu nggak akan tertular ya teman-teman. Nah, kita bahas HIV dan AIDS di Indonesia nih. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2019, terdapat lebih dari 50.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Banyak banget kan, dan ini disebabkan karena banyaknya homoseksual gitu, terus pengguna nafsa suntik dan pekerja seks. Jadi lebih baik dihindari ya teman-teman. Sementara itu, jumlah penderita AIDS di Indonesia cenderung meningkat. Di tahun 2019 tercatat ada lebih dari 7.000 penderita AIDS dengan angka kematian mencapai lebih dari 600 orang. Berarti tinggi banget ya teman-teman. Akan tetapi dari tahun 2005 sampai 2019 angka kematian akibat AIDS di Indonesia terus mengalami penurunan. Artinya Indonesia itu berhasil menciptakan pengobatan yang dapat menurunkan angka kematian akibat AIDS gitu. Padahal AIDS itu kan berbahaya, tapi Indonesia berhasil jadi turun gitu kasusnya. Alhamdulillah banget ya. Nah, kita lanjut ke gejala HIV dan AIDS nih. Kebanyakan penderita mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terinfeksi HIV. Jadi jangan remehkan penyakit-penyakit ringan kayak flu, batuk, pilek gitu ya teman-teman. Soalnya itu ternyata juga salah satu gejala HIV atau AIDS. Nah, flu ini bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan selama 1-2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun. Jadi HIV ini terdeteksinya setelah bertahun-tahun. Kayak misalnya kalian nakalnya umur 15, mungkin terdeteksinya bisa mulai umur 25 tahun baru terdeteksi kamu ini kena HIV atau AIDS gitu teman-teman. Jadi kalau masih remaja jangan sampai kita itu terjerumus ke hal-hal yang gak bener seperti seks bebas gitu. Terus kayak obat-obatan terlarang itu sebaiknya dihindari banget. Oke. Pada kebanyakan kasus, seseorang baru mengetahui bahwa dirinya terserang HIV setelah memeriksakan diri ke dokter akibat terkena penyakit parah yang disebabkan oleh melemahnya daya tahan tubuh. Nah, kerasanya baru 10 tahun ke depan, kayak yang aku bilang tadi. Penyebab dan faktor risiko HIV dan AIDS itu disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency. Ya, seperti namanya HIV. Oke, sesuai dengan nama penyakitnya. Bila tidak diobati, HIV dapat makin memburuk dan berkembang menjadi AIDS. Jadi AIDS itu tingkatannya lebih tinggi daripada HIV gitu. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah.
Meskipun jarang, HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko penularan HIV atau AIDS, seperti berhubungan seksual, menggunakan jarum suntik bersama-sama, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan pengaman. Terus kita harus juga lakukan konsultasi ke dokter bila kita menduga telah terpapar HIV melalui cara-cara di atas. Nah, terus pengobatannya gimana nih HIV atau AIDS? Nah, selama ini HIV atau AIDS itu masih belum ada obatnya, tapi ada obat yang mencegah virus itu bertambah banyak sehingga nggak menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi virusnya ini bisa diminimalisir gitu dengan cara terapi antiretroviral atau ARV. Pencegahan HIV dan AIDS bisa kita mulai dari sekarang ya teman-teman, dengan tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, tidak berganti-ganti pasangan seksual, dan menggunakan kondom, serta menghindari penggunaan narkoba terutama jenis suntik. Serta kita harus banyak mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya terutama bagi kita-kita nih para remaja. Jadi jangan anggap sepele, jangan anggap remeh. Mari kita sama-sama menjaga diri kita masing-masing dari penyakit menular seksual maupun non-seksual, terutama HIV atau AIDS ini. Oke teman-teman, mungkin cuman itu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya informasi singkat ini dan kalian dengerin sampai habis. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.